Jadi ini intinya sebetulnya. Jadi kalau dibilang presiden nggak tahu, ternyata itu tanah Erick Thohir atau Boy Thohir. Justru mesti dibalik. Justru karena tanah itu tanahnya Boy Thohir, maka investasi itu berlangsung di tanah itu. Kan logikanya sebenarnya begitu. Ya gampangnya itu. Presiden kan mau bentuk area produksi hijau di Kalimantan ya, tadi secara tidak terlalu nyata Bung Rocky sudah katakan sesungguhnya, dan tiba-tiba sekretariat presiden ya melalui Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa ternyata tanah itu milik Boy Thohir. Ini cetowelo-welo diomongkan, dan ini di dalam YouTube sekretariat presiden yang saya baca beritanya ya. Lalu kemudian kami nggak tahu dulunya bahwa itu tanah siapa, tapi presiden naksir tanah itu dan ya itulah rezeki dia katanya. Apa yang bisa Bung Rocky lihat dari pernyataan ini ya? Kalau saya sih selalu mempertanyakan good governance kita sejauh mana sih, ya clean government kita, tata kelola pemerintahan kita, inside informationnya seperti apa sih? Kok tiba-tiba sudahlah itu rezeki dia, tapi kok seperti koinsidensi begitu, kebetulan banget gitu. Gimana Bung Rocky? Kalau saya analisis pernyataan Pak Luhut, ya kita nggak tahu, tapi udahlah itu rezeki dia tuh. Itu artinya dari awal Pak Luhut tahu sebetulnya kan. Kan dia nggak punya alasan untuk mengatakan kita nggak tahu. Kalau dia bilang kita nggak tahu, ya udah berhenti di situ aja kan. Oh kita nggak tahu. Tapi begitu ada kalimat tambahan, ya tapi itu rezeki dia tuh. Itu artinya semacam pleonasme untuk menghilangkan pertanyaan berikutnya tuh kan. Kan supaya orang nggak bertanya lagi, ya udah disebut Pak Luhut sebagai rezeki dia tuh. Jadi ini intinya sebetulnya. Jadi kalau dibilang presiden nggak tahu, ternyata itu tanah Erick Thohir atau Boy Thohir. Justru mesti dibalik. Justru karena tanah itu tanahnya Boy Thohir, maka investasi itu berlangsung di tanah itu. Kan logikanya sebenarnya begitu. Ya gampangnya itu. Jadi sekali lagi, kita lagi sibuk soal timpangan penguasaan tanah. Tiba-tiba ada berita dari Kalimantan Utara, itu mencengangkan kita. Dan kita menganggap bahwa pasti itu cuma satu penggal kecil dari penguasaan yang lebih besar. Dan itu yang menerangkan ulang bahwa Indonesia sebetulnya soal Gini rasio penguasaan tanah sangat timpang. Nah yang lebih gila lagi itu mau dibikin industri dengan tanah yang 30 ribu hektar. 30 ribu hektar itu artinya ada pohon yang dipotong. Padahal Indonesia barusan nego dengan Glasgow supaya kita diberi izin zero emission itu nanti 2060. Kita tunda dari 2050 ke 2060. Nah sekarang Greenpeace akan memantau lagi bahwa ternyata Indonesia itu nggak punya komitmen dengan zero emission itu. Buktinya ada 30 ribu lahan yang akan dibabat lagi untuk industri. Yang paradoksnya Presiden bilang ini industri hijau. Loh industri hijau itu mestinya hemat lahan, bukan boros lahan. Itu nggak nyampe kan otaknya kan. Kan mestinya kita ucapkan bahwa kita bikin industri dengan menghemat lahan. Kalau ini 30 ribu itu artinya itu penggusuran hutan, itu intinya begitu. Tapi kita tahu nanti akan ada video baru datang dari Sekretariat Negara untuk membantah percakapan Refli Harun dan Rocky Gerung, kira-kira begitu. Oke.